selesaikan. Oke, ini Jokowinya ada di Solo, ada di rumah, malah menemui penyidik dibanding datang ke persidangan. Kalau ke persidangan baik jasanya, insya Allah ya Pak Dr. Taufik dan para itu sudah selesai. Lama lagi semua orang Indonesia pasti mencatat kata-katanya. Saya akan bawa kalau kita pengadilan. Tadi Solo yang minta siapa? Pengadilan kan? Jadi nggak datang, udahlah jelas. Jadi kalau dari situ udah kelihatan inkonsistensi. Bang Freddy merespon pernyataan Mas Roy ini? Ya, jadi Mas Roy dan juga publik perlu tahu ya bahwa sistem peradilan itu sistemnya bisa langsung ya, tergugat itu bisa langsung, tapi bisa juga diwakilkan oleh kuasa. Sistem ini berlaku dalam semua proses, mulai dari mediasi ya, sampai dengan nanti di pusat. Jadi kalau Pak Jokowi sudah hadir di persidangan, ya berarti itu sudah mewakili Pak Jokowi. Tidak ada alasan, tidak ada peraturan perundangan apapun. Ya, kalau sudah pengacaranya hadir, prinsipal harus hadir. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Banyak juga pengacara bersama prinsipalnya hadir persidangan banyak, tapi itu pilihan saja, bukan berarti Pak Jokowi di situ melanggar proses persidangan. Dan mediasi menurut Anda tidak akan menyelesaikan persoalan ini, Bang Freddy? Mediasi itu kan memang proses yang harus dilalui. Siapa tahu kedua belah pihak bisa ada titik temu untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik, kan begitu, tidak sampai ke persidangan. Nah, berarti tidak ada titik temu, artinya tidak ada titik temu. Pihak penggugat meminta apa, pihak tergugat itu tidak bisa menyanggupi atau tidak mau menyanggupi permintaan penggugat. Sesimpel itu sih, sesimpel itu proses peradilan perdata itu. Oke, Mas Roy ada mau ditanggapi? Iya jelas kan, jadi kita lihatlah seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi. Kata-kata dari dia sendiri, katanya dia akan hadir, kemudian akan datang di sidang dan menunjukkan kok diminta pengadilan tanpa menyebut apa itu perdata, apa itu pidana. Ya, dan peraturan MA 2016 clear banget, itu memang mengatur yang namanya mediasi. Tadi ada mediatornya, profesor dari Universitas Negeri 11 Maret. Sudah ada semua, sudah diciptakan, negara sudah menciptakan itu. Kalau dia datang menunjukkan itu, kan publik bisa mulai ini elemen. Oke, Mas Randy tadi mengatakan pilihan, ya ini pilihannya nggak elok, ya pilihannya bagus lah gitu. Saya juga, waduh, kok kayak gini yang dipilih gitu. Ini sarannya kurang bagus. Kalau dia datang menunjukkan bagus, misalnya ketika di apa juga saya katanya lapor ya Mas Dival, lapor itu kan ya kita lucu aja lah gitu, kita lihat aja nanti ya orang yang lapor ada ijazah kan harusnya juga ijazahnya itu diperiksa, disimpan dulu atau disita oleh kepolisian, kan katanya juga tidak gitu. So pembuktian apa yang akan Anda tunjukkan nanti ini Anda sudah diadukan di Mapolda langsung oleh Pak Jokowi, di Mapolres Metro Jakarta Selatan juga Anda diadukan oleh Peradi Bersatu. Bukti apa yang mau Anda tunjukkan nanti kalau dipanggil untuk diperiksa, Mas Roy? Kan saya sesuai detail ya, jadi artinya ketika itu dan saya akan tunjuk bukti-bukti pemeriksaan primary evidence ketika saya memeriksa skripsi waktu itu, dan ketika saya memeriksa apa yang ditunjuk oleh kader salah satu partai PSI itu dan yang ditunjukkan oleh dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunata yang mengisulah di ruang topografinya, dan yang diposting itu sinkron. Ya berarti itu bisa dianalisis. Kalau nanti misalnya ada yang lain, kurang ajar juga. Kakak kan ada skripsi itu abarat, skripsinya tidak patut dan tidak layak. Skripsinya kita berani main 99,9% itu adalah palsu. Kalau skripsinya palsu, ibaratnya masih ini kayak telur. Kalau telurnya busuk ya nggak akan netes jadi ayam. Nggak mungkin telur netes jadi ayam. Ini kan kalau skripsinya busuk, ya mungkin ijazahnya jadi. Bung Freddy, Mas Roy masih tetap pada pendiriannya. Menurut Anda itu cukup tidak? Atau masih harus ada hal yang dibuktikan lagi menurut Anda?
Ya, silakan aja nanti disampaikan penyidikan. Tapi begini, proses penyidikan itu, misalnya perkara ijazah palsu ini, jadi begini, nanti kemarin kan waktu Pak Jokowi melapor, karena sehubungan dengan ijazah palsu, jadi Pak Jokowi bawa ijazahnya, ada yang bilang ijazah gua palsu nih, ijazah saya palsu nih, itu bohong, itu fitnah, aku punya ijazah asli nih, aku mau melapor nih, ini ijazah asliku, ditunjukin lah, kemudian dilihat penyidik, ya dilihat diperiksa-periksa, oke ada dasar Pak Jokowi untuk melaporkan itu, makanya laporan diterima, kemudian berproses, kemudian nanti dipanggil menjadi